Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikke Nurhayati dari Prodi Pendidikan Tata Boga NIM 5404419048. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen sekolah, yaitu organisasi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota bermasyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi ini dilakukan harus secara berencana, terarah, dan sistematik guna untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk suatu lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga mencangkup seperangkat perilaku, tata kelakuan, dan tradisi. Lembaga dibentuk berdasarkan dengan cara kebiasaan dan adat istiadat pada daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Jadi, organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan dengan tujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kriteria pada lembaga pendidikan ada beberapa, yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi. Jalur pendidikan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang diselenggarakan sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, jalur ini diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan secara berjenjang. Untuk yang ketiga, yaitu jalur pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau biasa disebut dengan homeschooling. Setelah jalur pendidikan, tahap selanjutnya masuk pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan. Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar dilakukan selama 9 tahun, yaitu pada tahap sekolah dasar atau SD atau bisa juga MI sampai dengan SMP ataupun MTS. Nah, pendidikan menengah dibagi menjadi 2, yaitu SMK dan SMA. Kalau SMK itu pendidikan menengah yang disiapkan untuk menuju jenjang ke pekerjaan atau keahlian khusus tertentu. Sedangkan pada pendidikan SMA, pendidikan ini ditempuh untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya jenjang pendidikannya ketiga yaitu pendidikan tinggi. Ini merupakan lanjutan dari pendidikan menengah, yaitu mencangkup dari program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis. Setelah jenjang pendidikan, ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan. Nah, jenis pendidikan ada beberapa. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Jadi pada masa pendidikan umum, peserta didik benar-benar dididik oleh guru untuk memperluas pengetahuannya. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik
untuk bekerja dalam bidang tertentu. Biasanya pendidikan kejuruan terdapat dalam SMK yang langsung menjurus kepada pekerjaan yang akan mereka miliki ataupun keahlian khusus. Yang ketiga, ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi berprogram sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi dilakukan setelah sarjana untuk memasuki profesi tertentu. Setelah pendidikan profesi, yang kelima adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu. Yang keenam adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan ini terdapat dalam pendidikan dasar dan menengah, juga dalam pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menguasai ajaran dari agama tertentu. Yang ketujuh, ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan untuk mereka yang memiliki kesulitan khusus, baik secara fisik maupun mental ataupun emosional. Biasanya ini terdapat dalam sekolah luar biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.